尊敬的各位点传师、各位坛主、各位心部的家人，大家好。Kita akan masuk lagi ke video yang kedua. Yang kemarin kita udah saksikan ya, kita udah lihat yang video pertama tadi, video pengenalan tutorial dasar Photoshop secara teori. Sekarang kita masuk ke video yang kedua, kita langsung praktekkan. Ayo, mari kita coba praktekkan bagaimana. Nah, Hosea sudah siapkan di sini. Kalau seandainya Kawesimutucaran sudah ada menginstall Photoshop, sudah berhasil, maka di sini desktopnya dikeluarkan, ya. Ataupun nanti di sini ya, kalau misalnya Hosea punya pakai Windows 7, maka dia menunya seperti gini ya. Dari sini juga boleh. Nah, di sini keluarnya ada Photoshop atau all program. All programnya di sini juga nanti ada Photoshop ya, boleh Photoshop. Boleh dilihat ya Photoshopnya. Kalau nggak ada di sini, dia langsung aja dari sini Photoshop dia keluar langsung ya, CS4. Jadi kalau misalnya kalau Windows 10 segala macam, nanti yang penting nggak apa-apa, dari klik aja di situ, nanti di sini cari search aja Photoshop, nanti dia keluar sendiri ya, mau dia Windows 10, Windows 7. Oke. Kalau bisa dikeluarkan aja, klik kanan, dikeluarkan send to desktop. Jadi sehingga kita kalau misalnya di desktop kita lebih gampang. Jadi setelah nanti di desktop, nanti tinggal diklik aja 2 kali, maka akan dia keluarnya seperti gini. Nah, ini adalah lembaran kerja Photoshop. Jadi Hosea udah buka duluan supaya nanti Kawesimutucaran tidak menunggu lama waktu loadingnya ya. Nah, ini adalah tampilan. Di dalam video pertama Hosea sudah mengenalkan sekilas ya tentang lembaran kerja untuk Photoshop ya. Nah, ini lembaran kerjanya. Yang di atas ini adalah semua menu-menunya. Jadi kalau kita klik, maka menu-menunya akan keluar. Menu file, edit, image, layer, dan sebagainya. Ini menu-menunya. Nah, yang di bawah ini adalah toolboxnya ya, toolboxnya ya, kotak toolboxnya ya, toolboxnya namanya toolbox namanya ya. Jadi yang pertama itu namanya move tool ya, fungsinya untuk memindahkan. Kemudian ini namanya nanti kita tengok ya, rectangular mascure, kemudian lasso tool, quick selected, nah crop tool. Ini nanti kita kalau misalnya Kawesimutucaran mau tahu fungsi-fungsinya, di video pertama sudah ditulis ya tentang secara teori fungsinya. Kita yang video kedua ini langsung kita praktekkan. Nah, jadi kalau misalnya kita klik kanan di sini, klik kanan di dalam apa ya ini ya, di kotaknya ini ya, untuk rectangle mascure tool, kita klik kanan, maka di sini menunya juga ada ya, menunya juga ada. Jadi di dalam nanti untuk lasso juga nanti di sini untuk lasso tool, polygonal tool, lasso tool ya, untuk magnetic tool itu ada juga bagian-bagian sub-subnya. Jadi semuanya ini ada. Kalau mau buka subnya itu klik kanan aja, langsung keluar sub menunya. Jadi fungsi-fungsinya apa? Sabar dulu ya. Kita ayo. Nah, jadi pertama kita kuasai dulu cara membuka lembaran kerja. Nah, kalau misalnya kita mau mulai suatu misalnya pelajaran, bagaimana kita membuka lembaran baru ya. Jadi cara membuka lembaran baru, Kawesimutucaran coba pilih menu file. Nah, di sini new. Kalau new itu sama juga dengan Ctrl N ya. Kalau open berarti membuka file yang sudah ada. Tapi kalau filenya belum ada berarti kita new. Ya, kita new, kita mau tekan Ctrl N juga boleh. Kalau kita mau open, kita tekan Ctrl O juga boleh. Ini namanya shortcutnya ya. Shortcutnya di video pertama sudah sekilas dijelaskan. Jadi kalau misalnya Kawesimutucaran mau lihat lagi shortcutnya apa, fungsinya apa, boleh lihat di video yang pertama ya. Jadi Hosea akan mengajarin bagaimana untuk membuka lembaran baru ya. Dari sini menu file, pilih new, atau nanti Ctrl N juga boleh ya, kita pilih new. Nah, ini yang keluar
Ya, jadi di video pertama juga Hosea sudah ada dijelaskan. Ini nama file. Kita misalnya mau nama filenya misalnya tulis latihan pertama. Ya, latihan pertama nanti di sini akan keluarnya latihan pertama. Kemudian presetnya ini artinya ukuran kertasnya. Kita mau kasih kostum atau misalnya kita pilih misalnya mau ukuran kertas A4, HPS dan sebagainya ya. Caranya bagaimana? Ini pilih aja international paper. Ya, nanti di sini akan keluar sendiri size-nya. Size-nya itu kalau misalnya A4 maka otomatis ukurannya mau lebarnya, tingginya semuanya keluarnya sendiri. Jadi kalau misalnya dia mau A3 segala macam dia otomatis keluarnya sendiri ya. Nah, itu. Jadi kalau dia misalnya mau A4 boleh, A4 nanti dia keluar sendiri. Ya, mau dia lebarnya, tingginya semuanya ukuran milimeter udah komputerisasi, udah otomatis. Nah, kemudian di bawahnya itu resolusi. Yang di video pertama juga udah dijelaskan resolusi fungsinya apa. Ya, misalnya 300 pixel per inci. Artinya dalam 1 inci itu ada 300 pixel. Artinya semakin besar maka semakin halus ya fotonya itu. Jadi kalau itu fungsinya adalah kalau misalnya semakin halus itu kalau misalnya kita print yang misalnya banner yang besar atau segala macam itu supaya tidak pecah. Jadi makanya membutuhkan resolusi yang tinggi. Tetapi di sini kalau semakin tinggi resolusinya maka filenya semakin besar. Ini contohnya ini ya, filenya ini ya. Jadi kalau misalnya kita resolusinya misalnya kalau kita kasih misalnya 100 maka filenya cuma 2,774 mega ya. Kalau misalnya kita kasih 300 maka dia robah ukurannya menjadi 24,9 ya, itu artinya. Jadi kalau tergantung kita ya, kita mau resolusi yang tinggi atau misalnya yang sedang segala macam nanti tergantung pengaturan kita, kegunaan kita. Kemudian yang paling penting juga ini adalah color mode-nya ya. Jadi di video pertama Hosea juga udah jelaskan bahwasanya di sini Hosea yang sering Hosea lakukan itu adalah memilih RGB color dengan CMYK color. Nah, kebiasaan cara boleh tes, buka dulu Photoshopnya, kemudian file open, kemudian pilih. Di sini akan sama layarnya. Kalau softwarenya sama CS4 maka menunya pasti sama. Layarnya putih di sini ya, abu-abu. Tapi kalau dia misalnya dia Photoshopnya CC 2018, 2017, 2020 itu dia layarnya hitam. Tapi nggak apa-apa. Dia mau hitam, mau abu-abu, mau segala macam. Yang penting dia menunya hampir sama ya. Nah, kita tengok yang color mode-nya itu mau RGB. RGB fungsinya apa? Berarti kita mau misalnya mau desain itu misalnya kita mau desain foto, editing foto segala macam itu tidak dikeluarkan fotonya, tidak di print keluar. Tapi kalau dia mau print keluar, maka kita pilih CMYK. CMYK itu fungsinya adalah untuk kalau misalnya brosurnya kita mau print keluar, maka kita pilih CMYK. Jadi di sini kalau kita pilih CMYK, maka ukurannya lebih besar. Karena dia membutuhkan pixel, artinya membutuhkan print yang keluar, dia semakin halus, semakin cantik. Nah, di sini Hosea tidak mau print keluar, Hosea cuma hanya mau taruh di komputer atau mau taruh di YouTube atau mau taruh di website segala macam, Hosea hanya butuh RGB saja ya. Nah, di 8 bit segala macam ya, semakin tinggi bitnya maka semakin halus, tapi ukurannya pasti semakin besar. Jadi sekarang tergantung ke Wishing Butecharen brosurnya atau misalnya bannernya mau di print atau enggak, sudah tahu cara pilihnya mau RGB atau CMYK ya. Nah, di sini Hosea akan custom aja. Coba ke Wishing Butecharen ikut aja ya, semuanya custom. Kemudian di sini kita pilih aja misalnya pixel ya. Kita pilih pixel ya. Kemudian di sini white-nya kita pilih 1000. Pixel dengan milimeter beda ya. Ke Wishing Butecharen harus ikuti benar-benar. Ini pilih pixel. Kemudian semua untuk lebar tingginya semua 1000. Nah, ini resolusinya kita nggak usah terlalu tinggi, kita kasih 100 saja ya. Kita cuma mau latihan ya, mau latihan dulu ya. Oke, nah ini untuk backgroundnya kita kasih white ya, nggak apa-apa. Kemudian setelah ini udah selesai, ikuti pelan-pelan, ikuti ketentuan yang udah ada. Kalau udah oke, tinggal oke, maka dia filenya akan seperti kayak gini ya.
File-nya akan seperti kayak gini. Nah, kemudian kita akan tengok ya, kita akan keluar seperti gini. Nah, terus kita mau belajar dulu bagaimana kita misalnya membuat tulisan kayak gini ya, tulisan kayak gini dari kecil ke besar, 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 besar. Kemudian kasih warna yang berbeda ya. Ini artinya latihan untuk menulis dulu ya. Nah, kemudian ini layarnya. Ini semua layarnya itu setiap satu tulisan satu layar ini namanya satu layar ya. Bagaimana? Ayo kita simak, ini latar belakangnya juga ya. Nah, yang pertama ini latar belakang. Kita latihan dulu latar belakang. Nah, latar belakang ke Wisnu Cara boleh tengok yang paling bawah ini. Kalau misalnya warna kita misalnya warna hitam atau warna yang lain ya, kita mau kasih latar belakangnya apa tergantung yang ini. Kalau dia misalnya yang warna hitam maka dia keluar hitam. Kalau dia misalnya mau tukar warna, diklik aja, maka ini kita mau pakai warna apa, pakai merah atau pakai apa ya, maka nanti dia keluarnya latar belakangnya warna merah. Tapi ini Husya belum kasih cat ya, ini Husya kasih ngajarin dulu mau latar belakangnya warna kuning ya, mau kasih apa ya, tergantung ya. Ya misalnya warna kuning, Husya kita coba. Setelah nanti pilih di sini warna kuning, ini di sini. Nah di sini ada seperti tongcat itu namanya pen bucket tools ya. Kalau misalnya klik kanan, nah di sini dia satu sub dengan gradient tool. Kalau misalnya ke Wisnu Cara di sini ada nampak ya, ada kotak-kotak di sini, klik kanan itu namanya gradient tool. Pilih aja pen bucket tool, dia seperti ada tong, nanti baru dituangkan kemari dia, maka dia warnanya kuning. Jadi kalau dia mau warnanya apa boleh ya, mau warna biru juga boleh ya, biru. Kemudian tongnya ini kita pilih, baru kita tuang ya. Nah jadi warna biru. Sekarang semuanya serentak bikin warna hitam ya, supaya nanti semuanya serentak semua ya. Kita mau latihan ya, semuanya kasih hitam. Oke. Nah setelah semuanya hitam berarti kita sudah belajar untuk dasar latar belakang, background ya. Di sini layarnya background. Nah kemudian untuk membuat tulisan bagaimana? Nah ini tulisan, ini namanya ada teks tulisan ya. Teksnya ini kalau Wisnu Cara cari teksnya, kemudian diklik. Nah di sini akan keluar warna juga. Jadi kalau misalnya tulisan kita hitam, latar belakang kita hitam, maka tulisannya nggak akan nampak. Maka kita kasih yang warna kita pilih, kita kasih warna putih ya, supaya hitam putih baru nampak. Nah di sini semuanya adalah menu-menu di dalam teksnya ya, teksnya. Nah, di sini kalau misalnya pertama kita pilih misalnya ada 36 PT artinya ukurannya ya. Kemudian ini jenis hurufnya. Jenis hurufnya mau huruf apa tergantung. Coba usahakan semuanya ke Wisnu Cara samakan aja supaya lebih gampang belajarnya ya. Jadi teksnya ini kita samakan aja Gill, Sen, Ultra Bold ya jenisnya. Kemudian regular ini 36. Kemudian sub kita pilih yang putih. Setelah ini kita klik di sini, maka kita akan tulis sama ya, kawan bumi. Mau huruf besar, huruf kecil. K depannya huruf kawan bumi. Nah, ini. Oke, kawan bumi. Nah, ini yang pertama. Setelah ini udah siap, pilih yang move tool-nya. Jadi kebanyakan kita kalau dia di Photoshop kebanyakan kalau udah siap pilih move tool-nya. Jangan di enter. Kalau di enter nanti susah kita kasih warna yang berbeda-beda. Dan kita kasih ukurannya beda-beda akan susah. Makanya kita setelah nanti satu baris kita pilih move tool, maka kita geser. Ya, kalau kita mau otomatis juga boleh, tapi kita belajar dasar dulu, pelan-pelan dulu ya. Kita gesernya pakai mouse ya. Kalau Wisnu Cara harus pakai mouse supaya lebih gampang. Klik, tahan, mouse-nya ditahan yang warna kliknya, mouse-nya sebelah kiri, diklik tahan, geser. Mau geser kemana, terserah ya. Jadi makanya dasar untuk Photoshop-nya kalau kita mau potong gambar segala macam, itu pegang mouse-nya sudah mempunyai dasar, mahir dalam pegang mouse. Kalau agak kaku, agak susah nanti ya potong gambar. Ya, sekarang kalau kita udah pas, kita klik tahan, geser udah pas ke tengah-tengah, maka kita lanjut ke yang kedua. Kita pilih lagi kembali teksnya, ukurannya kita kasih lebih besar, 48. Nah,
48 ini nggak apa-apa ya. Ini tadi udah 36 ya, 48 ya. Baru nanti kita pilih lagi yang ini teks ya. Kita pilih yang di sini, klik sekali. Nah, baru kita pilih lagi 60 supaya lebih besar. Kita warnanya kita kasih boleh beda. Terserah ya, mau warna merah terserah. Yang penting dia warna satu baris beda-beda. Ya. Oke, tulis saja kawan bumi. Nah, udah oke. Klik move tool-nya ini, baru geser. Oke, terus selanjutnya klik lagi yang T, klik di sini, baru ganti warna. Terserah ya warna, yang penting beda-beda warnanya. Oke. Nah, ini ukurannya. Tadi udah 48, 60, ini 72. Ya, baru lanjut lagi kawan bumi. Nah, move tool. Nah, semakin dia besar. Oke. Nah, selanjutnya lagi pilih lagi teks. Klik yang di bawahnya. Nah, tadi 72. Nah, ini kalau ini udah habis, bagaimana? 72 ini udah yang paling besar. Nah, ini bisa aja kita ganti. Misalnya, kita klik aja di sini, maka dia akan berkedip. Kita ganti misalnya 85. Nah, kita bisa pakai ketik. Ya, kalau dia misalnya ukuran 72 udah paling besar, kita klik aja, kita ganti dia 85. Kemudian ini warnanya kita ganti lagi, misalnya warna kuning. Oke, baru tulis lagi kawan bumi, huruf besar. Nah, oke, baru kita move tool ya, ini 85 tengok kan. Nah, oke, move tool. Move toolnya lagi ya. Nah, ini yang terakhir ya, perhatikan baik-baik terakhir. Berarti kita udah 5 kali coba ya. Saya yakin teman-teman semua pasti bisa ya, kebising butuhkan pasti bisa. Sekali lagi, klik yang ini, teks, kemudian ini kita pilih di sini, klik di bawah dulu ya, klik di bawah. Nah, kemudian ini 85, di atasnya mungkin kita kasih 100. 100, kemudian warnanya kita pilih yang mana? Pilih misalnya kalau ini warnanya udah di warna biru. Oke, warna biru. Oke, baru diketik kawan bumi. Oke, tenang aja nggak apa-apa. Move tool. Nah, jadi kalau seandainya kita kelebihan ya, nggak bisa menutupi ya, kita bisa kurangi aja ya. Kembali lagi ke sini, teks, ini kan nanti 100 ya, misalnya ini kan nggak muat. Kita bisa aja kasih 95. Oke, nah udah pas. Nah, gampang kan? Nah, seandainya kalau kita udah pilih warna, ini kan di sini tengok, layernya setiap kita tambah satu teks, maka layernya semakin bertambah. Jadi kalau ada 5, berarti di sini layernya ada 5. Ya, layarnya itu ada 5. Nah, seandainya kalau misalnya kita mau tukar warna yang biru ini jadi misalnya warna yang lain, bagaimana menukarnya? Nah, di sini kebising mencari harus tahu cara posisinya. Cara posisinya menggantikan kalau mau menghapus yang mana, ya ini harus tahu posisinya ya. Jadi pertama kita pilih ini move tool-nya, kita klik tahan. Maka yang geser ini yang paling bawah. Berarti kalau yang paling bawah ini berarti kita bisa hapus. Kita kasih warna, kita kasih segala macam. Jadi aktif ini berarti layarnya yang ini. Jadi kalau seandainya mau aktifkan yang ini, maka kebising mencari tunjuk ini, mouse-nya di sini, klik kanan. Klik kanan, baru pilih yang pertama ini, dan nanti dia ganti posisinya ya, kemudian geser. Nah, bisa ya, coba perhatikan baik-baik lagi, ini yang putih ya, ini yang di sini ya, posisi aktifnya berarti yang di sini. Nah, kalau kita mau aktifkan yang ini, kita klik kanan, pilih yang pertama. Nah, ini ganti posisinya kan, kemudian kita geser. Nah, ini artinya cara mengaktifkan
Ya, cara untuk mengaktifkan layar yang aktif. Jadi layar aktif itu fungsinya apa? Kita bisa mengedit. Jadi kalau misalnya seandainya tidak aktif yang ini, kita nggak bisa mengedit. Nah, ini kita fungsinya harus tahu ya. Nah, sekarang kita yang tadi Hosea kita mau kasih yang biru ini, kita kasih ganti warna. Bagaimana? Ini aktifnya, sedangkan di yang pertama yang putih. Otomatis kita aktifkan layarnya yang ini. Klik kanan, kawan bumi. Ya. Nah, dia udah aktif. Geser aja ya, harus teman-teman harus pakai ini ya. Nah, move tool, geser. Kalau ini udah aktif, berarti ini bisa diganti warnanya. Caranya bagaimana? Nah, pilih yang ini kan udah aktif kan? Pilih yang di T, ya, klik. Ya, kalau sekali nggak bisa, kita klik 2 kali. Ya, klik 2 kali, ini kan akan terblok. Udah terblok, maka ini warna birunya kita ganti jadi warna yang lain. Jadi gitu gampang ya, warna pink. Nah, langsung berubah kan? Nah, kalau udah oke, kita move tool lagi. Jadi kebanyakan kita move tool di sini ya, biru. Nah, yang ini kita mau ganti. Sekali lagi, klik kanan, aktifkan dulu. Ya, aktifkan dulu. Kalau nggak aktif nanti dia nggak bisa warna, nggak bisa tukar warna ya. Ini kawan buminya, berarti kita tahu posisi ini aktif. Kita geser, ini udah betul. Kita mau kasih ganti warna. Tadi kayak mana? Pilih yang di sini, T-nya ini ya, aktifnya di sini. Kita klik 2 kali. Nah, dia aktif kan? Udah aktif. Ini warnanya yang di atas ini kita ganti warna. Warnanya misalnya warna orange ya. Nah, ini orange kan langsung aktif kan? Nah, udah oke. Nah, kita pilih move tool kembali. Nah, ini gitu gampang ya. Jadi sekarang latihan kebiasaan cara latihan sendiri. Ya, latihan pertama ini latihan sendiri. Keluarkan seperti gini. Ya, mau kasih warna apa terserah. Yang penting satu teks, satu warna, satu teks, satu warna, satu teks, satu warna, satu teks, satu warna. Oke? Saya yakin pasti kebiasaan cara pasti bisa. Ya. Oke. Kita akan lanjut lagi ke latihan yang kedua. Ini tadi udah ya. Kalau belum bisa, ulangi lagi videonya. Video ini pasti bisa ya. Jadi video kedua kita akan memotong. Cara memotong, bagaimana memotong gambar ini pakai yang tadi ini ya, lasso ini ya. Yang lasso tool ini kan ada 3 macam. Kita akan potong gambarnya ini. Nanti Hosea akan kasih linknya nanti adminnya boleh dibuka ya. Nanti adminnya itu kita kasih foto yang simple dulu. Ini kita belum potong orang, ini artinya potong benda dulu ya, benda dulu. Setelah dikuasai ini, baru nanti kalau mau potong orangnya segala macam baru bisa ya. Nah, ini kita akan lanjutkan ke latihan kedua. Yang tadi latihan pertama ini udah oke. Kita maju ke latihan yang kedua. Nah, kita latihan kedua, kita buka file baru, dokumen baru. Tadi membuka dokumen baru apa? Ctrl N boleh pakai kalau dia pakai shortcut, atau dari sini menu file boleh. Tadi kita udah coba new, klik new, ini langsung dokumen baru ya. Sekarang kita pakai shortcut ya. Shortcut ini tekan Ctrl, jangan dilepas, kontrolnya ditekan terus, baru tekan N. Nah, dia akan keluar kayak gini. Namanya apa? Kita tulis latihan 2. Customnya kita samakan aja supaya lebih cepat ya, nggak masalah ya. Yang penting kita cuma latihan ya 1000 pixel. Oke, RGB. Oke. Maka dia akan buka lembaran baru. Nah, di lembaran baru kita akan membuka, artinya kasih dia latar belakangnya mau warna apa terserah ya. Ini latihan. Ini kalau dia putih. Kalau mau kasih warna yang backgroundnya apa, masih ingat ya? Klik di sini mau kasih ganti warna biru, warna apa boleh. Setelah diklik, maka tuang catnya di sini, maka tuang kemari dia warna biru. Oke, masih ingat kan? Kalau nggak ingat, ulangi lagi ya. Nah, kemudian kita mau opennya mau buka gambar, kita potongnya ya. File, open. Nah, nanti di sini, ini gambar-gambarnya sudah Hosea nanti siapkan, nanti adminnya segala macam nanti udah disiapkan ya, supaya lebih gampang kita ya. Nah, pilih yang ini. Foto yang ini cangkulnya ini, oke, kita pilih. Nah, dia akan terbuka di lembaran baru, gak apa-apa. Nanti kita akan pindahkan ke yang tadi warna biru kita ya. Nah, pertama pilih ini ya. Kita kan ini kan gampang ya memotongnya ini. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, Hosea akan ajari bagaimana memotongnya. Memotongnya itu banyak cara. Ya, kita dari yang susah dulu sampai baru yang gampang.
Ya, kalau nanti yang gampang host ya ajari, nanti yang susah nggak mau belajar. Nggak perlu ya, nggak usah ya. Jadi kita belajar dari yang susah dulu. Susah dulu bagaimana? Kita klik kanan yang ini. Nah, ini kita belajar dari lasso dulu ya, lasso dulu. Klik di sini, kita klik kanan, kita pilih yang ini ya. Klik yang kiri, semua kiri ya. Nah, kita dari ujung ini, kita nanti ketemu ya, ujung sama ujung. Klik tahan ya, klik tahan. Tahan terus ya. Makanya pegang mouse-nya mesti udah mantap ya. Nah, klik tahan, kita telusuri yang bagian luarnya. Klik tahan terus. Ya, klik tahan terus. Nah, udah sampai ujungnya, baru berhenti. Nah, dia akan pasti yang titik-titiknya ini pasti keluar. Ya, sudah berhenti, kita klik move tool. Nah, kita coba klik tahan, geser. Nah, ini udah terpotong. Jadi bagaimana pinggir-pinggirnya kalau misalnya kurang rapi, yang kayak mana ya, nggak apa-apa, namanya kita ini potongnya ini ya pakai lasso ini, ya kan, nggak apa-apa. Nanti kita pilih lagi yang model yang kedua bagaimana. Yang penting udah tahu, misalnya lassonya kayak mana, ya. Jadi cara memindahkan gambarnya bagaimana? Misalnya kita mau pilih gambar ke tadi yang backgroundnya, ya. Kita udah pilih move toolnya ini, klik gambarnya ini, klik tahan, tahan terus ya, tahan, jangan dilepas, tahan. Pindahkan ke tadi latihan kedua. Nah, setelah dia tampil, kita klik tahan lagi ya, jangan dilepas, tahan lagi, tengok ini. Dia udah tinggi ya, udah ada tanda plusnya, panahnya tambah, lepas. Nah, udah keluar kan, tapi masih gerigi-gerigi, ya nggak apa-apa ya. Nanti kita bisa kasih gambar yang lain ya, kita kasih artinya, kita tutupi yang bagian luar. Nah, selanjutnya, kita lagi potong yang cara kedua ya. Kembali lagi ke tadi, kembali lagi klik ini ya, ini klik di sini, klik di sini. Nah, ini kita artinya nonaktifkan dulu ya, nonaktifkan dulu. Atau misalnya kalau misalnya ke Wisi Multichannel mau latihan ini ditutup aja, ini ada kalinya, tutup boleh, ini nggak usah disimpan ya, no. Kita buka kembali aja, kita ulangi, file open, pakai ini juga boleh, atau pakai Ctrl O juga boleh. Nah, pakai shortcut juga boleh. Nah, ini pilih ini. Nah, kita pakai yang potong kedua. Ini ya, lassonya ini klik kanan, kita pakai poligonal, klik ya. Paling ujung kita klik sekali, lepas ya, jangan ditahan, klik aja, jangan dilepas ya. Udah sampai ujung, klik lagi, lepas. Klik ya. Oh, saya juga kurang biasa ya pakai ini ya, nggak apa-apa, ulangi lagi, klik tahan, dia masih cepat ya, masih cepat. Kalau dia lambat nanti dia langsung aktif dia ya. Oke, dia masih cepat, nggak boleh lama-lama. Klik dia sudut-sudutnya udah. Kalau udah ada bintik-bintiknya berarti dia udah terhapus. Move tool-nya, nah kita geser, udah terhapus ya. Kemudian pindahnya bagaimana? Klik tahan lama, kemudian geser ke latihan yang kedua. Udah, jangan lepas dulu. Kalau udah sampai di tengah baru dilepas. Nah, mana lebih rapi? Yang tadi ya. Nah, sekarang kita pilih yang ketiga. Ya, kita yang ketiga. Kita ini boleh aja kita misalnya kita mau pilih yang mana ya. Oke, ini kayaknya udah terpotong ya. Kita bagusnya buka aja yang baru ya. Dikali. Kita nggak usah simpan. No. Ctrl O. Open. Ini lagi kita pilih. Nah, ini yang cara yang ketiga. Bagaimana? Ya. Kemudian pilih ini. Lasso tool ya. Klik kanan. Magic. Magic ya. Untuk magic kita klik. Kalau ini klik tahan ya, klik tahan, telusuri ujungnya ya, telusuri ujungnya, klik tahan dia terus, ujungnya, klik tahan, ujungnya, terus tahan aja, dia otomatis lengket sendiri ya, lengket sendiri sampai ujungnya, sampai lepas, sampai ujung ya, dari awal udah lepas, udah ketemu, dilepas, klik 2 kali. Nah, move tool. Nah, ini
Ada, geser, tahan, latihan kedua. Nah, ini yang cara ketiga. Ada lagi cara potongnya? Ada lagi. Banyak. Jadi makanya di Photoshop itu cara potongnya banyak. Ya, nanti saya akan cari satu-satu ya. Oke, bagaimana lagi? Kalau misalnya yang lebih rapi lagi, ada lagi. Ya. Nah, misalnya ini kita kembali lagi ya. Kita mau ambil lagi cara potongnya selanjutnya bagaimana. Oke, kita kali aja dulu. Kita buka lagi, Ctrl O. Ya, Ctrl O, mana lagi? Nah, ini. Nah, cara yang kedua bagaimana? Ini tadi ya lasonya udah ya, lasso tool, poly, mana itu udah ya. Cara kedua bagaimana? Ini yang di bawah. Ya, aku bisa mencari di bawah. Nah, klik mouse kanan, itu ada quick selected tool dengan magic. Ya, ada magic one tool. Coba magicnya diklik sekali, kemudian klik warna putih. Ya, klik warna putih. Setelah diklik ini, kalau misalnya backgroundnya kalau dia satu warna gampang sekali potongnya. Misalnya dia backgroundnya satu warna, mau warna putih, warna biru atau warna, pokoknya latar belakangnya cuma satu warna gampang kali. Ya, tadi pakai magic tool. Ya, magic ini ya, magic one tool, diklik sekali, dipilih yang mau dibuang ini, udah diklik sekali, tekan delete. Ya, tekan delete. Halo. Oke, nggak apa-apa. Kalau tekan delete itu nggak apa-apa, ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kita buka dulu, ya, backgroundnya diklik 2 kali. Oke, udah terlepas ya. Kita delete. Nah, udah terlepas. Ini artinya masih dikunci tadi ya, latar belakangnya masih dikunci. Ini sekarang kita lepas. Kita klik, kita latar belakangnya terhapus. Ya, ulangi lagi ya, Oke. Ini kalau mau undo kita tekan Ctrl Alternatif Z. Ya, ini kalau bintik-bintiknya Ctrl D. Nah, ini contohnya dari awal ya, saya ulangi ya dari awal ya. Nah, ini kita mau pakai klik kanan, Magic One Tool. Ya, Magic One Tool kita mau pakai ini. Klik sekali. Atau mau pakai ini juga boleh, cara potongnya terserah kita ya. Jadi tergantung kepada desainnya, desain pemulanya ini mau pakai lebih gampang yang mana. Mau pilih A, B, C, atau D dan selanjutnya. Tergantung hobinya sendiri ya. Jadi kalau saya mau pakai ini boleh. Ya, kemudian pilih klik yang ini boleh. Kalau tekan delete. Nah, ini nggak bisa ya. Ini dibuka dulu backgroundnya. Ini kan ada kunci ya, gemboknya. Klik 2 kali, dia akan buka gemboknya. Udah terbuka ya, udah terhapus ini gemboknya, baru tekan delete. Ya, oke, baru pindah ini move toolnya, baru kemudian pindah ke latihan kedua. Mana lebih rapi? Nah, lebih rapi yang mana? Jadi tergantung kita ya. Kita mau pilih yang mana? Oke. Jadi banyak cara sekarang potongnya, tergantung hobi kita. Ya. Kalau misalnya mau ada lagi, ini kita undo dulu ya, supaya kita undunya bagaimana tadi, Ctrl Alternatif Z. Nah, kalau mau hilangkan selectednya ini selectednya Ctrl D. Ini berarti unselected. Bagaimana selanjutnya potongnya selanjutnya? Kita pakai yang lebih gampang dulu ya. Tadi yang agak susah, kita lebih gampang dulu. Misalnya ini background ya, eraser tools, background eraser tool, ada erasernya, eraser itu menghapus ya, ini namanya ada backgroundnya. Kita klik sekali, kita klik warna putihnya, ini tadi, tadi ini apanya ya, eraser tools, background tool, magic. Nah, ini ya, oke, langsung pakai penghapus juga boleh. Magic Eraser Tool, kita klik langsung warna apanya langsung hilang ya. Itu aku bisa mencari, boleh coba aja ya, mau dia misalnya mau pakai tadi lasso, ini yang 3 boleh, mau pakai Magic One boleh, mau pakai dia eraser Magic Eraser Tool juga boleh. Yang penting ini backgroundnya udah terbuka, kita udah hapus. Kalau dia latar belakangnya satu warna, gampang dan rapi. Setelah dipotong, kita tinggal move tool, kita pindah lagi ke sini. Nah, rapi kan?
Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita yang ini kita mau kasih cahaya yang di luar ya, cahaya-cahaya di luar boleh. Ya misalnya yang aktif mana? Kita misalnya yang aktif yang ini, kita mau aktifkan yang ini ya, klik kanan, pilih layar, kita geser-geser, ini aktif. Baru kita mau kasih warna ya, kasih warna bingkainya, caranya bagaimana? Caranya ya, ini udah aktif ya di sini ya, kita klik yang, kita pilih yang ini ya, ini warna birunya di sini, kita klik 2 kali, maka akan keluar ini ya, keluar ini layer style ya, layer style kita pilih stroke, yang bawahnya paling bawah di stroke. Nah ini colornya, kita misalnya pilih warna putih ya, maka dia bingkainya warna putih. Ini kemudian ketebalannya size-nya, ini ketebalannya, nampak kan? Nah, oke, jangan terlalu tebal, terserah kita, suka hati mau tebal yang mana. Oke, nah kan lebih cantik kan, lebih timbul dia gambarnya ya. Kemudian yang ini aktifkan dulu ya, yang ini ya, klik kanan layer, udah aktifkan, tengok. Geser ya, ini semuanya di move tool ya, geser, kemudian klik 2 kali di sini, yang ini ya, yang klik 2 kali, dia muncul layer style, pilih stroke, jadi pilih dia warnanya, mau warna apa, misalnya warna putih, ya, dia warna kuning juga boleh, warna yang lain juga boleh. Oke, kemudian ini ukurannya, ya, ukurannya. Oke, jadi Kebising Mencaren latihan semua. Ini kasih dia bingkai, dia warnanya setiap satu kasih warnanya bingkai-bingkai itu beda-beda, latihan semuanya. Oke. Jadi kalau udah bisa, saya yakin berarti kita tulisan tadi latihan 1 ya, latihan 1 tadi yang ini ya, latihan 1 kita sudah selesai. Ini untuk latihan untuk tulisan. Kemudian yang kedua ini untuk latihan untuk memotong gambar. Pakai misalnya ini ada 3 tools. Kemudian bonusnya ada magic ini, magic one tool, kemudian nanti ada magic eraser. Ayo, latihan sendiri, buktikan sendiri, begitu gampang untuk belajar desain bersama kawan Bumi dan Lembaga Digital Informatika Mapan Bumi. Setelah nanti udah selesai, nanti tugasnya boleh laporkan ke gurunya bahwasanya udah siap. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Ya, jadi terus videonya ini Hose sampai di sini supaya jangan terlalu panjang. Hose akhiri dan ucapkan banyak terima kasih kepada Kewe Tianchuansi, Kewe Simpu Tecaren. Jayo, kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya. Terima kasih.